Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you are right there. Okay, today we are going to learn to the next chapter. The second chapter is obligation using modal should in present, continuous, and perfect. So the first slide is: do you know? Should is a modal verb. We often use should when we say what we think is a good thing to do or the right thing to do. Maksudnya di sini adalah should adalah salah satu modal dalam bahasa Inggris, yaitu modal kata kerja. Kita biasanya menggunakan should itu ketika kita ingin berbicara atau ingin berbicara tentang apa yang kita pikirkan itu baik untuk dilakukan atau benar dilakukan. Contohnya, example is the government should do something about the economy. Pemerintah harusnya melakukan sesuatu untuk ekonomi. Nah, the next pengetahuan yang kedua yang harus kalian tahu adalah should is not as strong as must. Should dan must mempunyai arti yang sama, yaitu harus. Tetapi must itu mempunyai mempunyai kekuatan keharusan sekitar hampir 100%. Sedangkan should itu hanya sebagai advice atau saran, jadi tidak harus dilaksanakan sebagai kewajiban. Example, you should stop smoking. The meaning is, it would be a good idea to stop smoking. Maksudnya adalah, kamu harus berhenti merokok. Nah, kalau memakai should, itu pengertiannya hanya saran. Kamu baiknya berhenti deh merokok. Nah, itu bisa pakai should. Tapi kalau kalimatnya berbeda, jika you must stop smoking, it is necessary that you stop smoking. Itu berarti kamu harus benar-benar wajib berhenti untuk merokok. Next, the function of should. The word should can have different meaning and function depending on what comes after. Here are the difference in the function. Pertama, digunakan di present simple. Should plus present simple berarti for advice. Example, you should have some rest and take this medicine. Nah, arti dari kalimat tersebut adalah sebagai saran kepada seseorang, kamu harus banyak istirahat dan minum obat. Nah, berbeda pada should plus present continuous. Kalau di continuous itu digunakan sebagai critics on present mistake. Jadi memberikan mengungkapkan kritik yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya gimana? Contohnya, you should be listening to your teacher, not talking to your friend. Kamu harus dengerin gurumu, bukan temanmu. Nah, berarti itu sudah terjadi. Maksudnya itu sudah terjadi di masa lalu kesalahannya. Yang terakhir adalah should plus present continuous. Ini digunakan untuk mengungkapkan kritik yang pada kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang. Contohnya, example is you should be listening to your teacher, not talking to your friend. Kamu harus mendengarkan temanmu, mendengarkan gurumu, bukan mendengarkan temanmu. Nah, kejadian itu ada di masa sekarang karena menggunakan kata kerja bentuk ing. Next adalah should plus present perfect. Ini digunakan untuk memberikan memberikan saran, tapi udah terjadi nih, memberikan kritik yang udah terjadi di masa lalu. Contohnya, you should have talked to him before you decided it. Kamu harusnya berbicara kepada dia sebelum kamu memutuskannya. Bisa juga ini tuh sebagai ungkapan kecewa. Contohnya, I should have studied harder. Nah, should have studied di sini artinya bukan harus, tapi seharusnya. Aku seharusnya belajar lebih keras. Next, let's see one by one my explanation. So please pay attention, please. The first is should plus simple present. Nah, di sini misalkan jelasin lebih jelasnya bagaimana penggunaan should dan simple present itu. Kita lihat rumusnya satu persatu. Yang pertama, kalau kalian if you want to make sentence positive sentence, you can make with the pattern subject plus should plus verb 1. Kenapa pakai verb 1? Karena di sini tensesnya adalah present tense. Nah, yang kedua, kalau mau bikin negative kalimat, negative sentence, you can subject plus should plus not plus verb 1. Tinggal ditambahin not aja setelah should-nya. Kalau mau bikin kalimat question sentence atau kalimat tanya, kalian bisa should-nya itu dipindahin ke depan. Jadi should ditambah subject, ditambah kata kerja pertama atau verb 1, ditambah objeknya apa. Jangan lupa tanda tanyanya. Nah, fungsi dari should ini, seperti yang udah Miss jelasin tadi, digunakan to give advice,
a recommendation or suggestion. Jadi untuk memberikan saran, rekomendasi. Nah, itu menggunakan should plus simple present. Contohnya biar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Yang pertama, I should probably go. Itu artinya aku mungkin seharusnya pergi. Yang kedua, they should not litter here. Mereka seharusnya tidak membuang sampah sembarangan di sini. Itu contoh kalimat negatif. Kalau kalimat pertanyaannya atau pertanyaannya gimana, Miss? Yang kita bisa lihat, should you have breakfast in your bedroom? Haruskah kamu sarapan di kamar tidurmu? Nah, itu contoh kalimatnya. Next, should continuous. Nah, di sini udah ada sama kayak yang slide sebelumnya, udah ada tiga rumusnya. Yang pertama, subjek ditambah should ditambah be ditambah verb ing. Kenapa pakai be? Karena verb ing tidak bisa berdiri sendiri. Ingat, verb ing tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ditemani oleh be. Yang kedua, subjek ditambah should ditambah not ditambah be ditambah verb ing. Not-nya diletakkan setelah should dan sebelum be. Yang ketiga, untuk membuat kalimat pertanyaan, kalian bisa menggunakan should plus subject plus be plus verb ing ditambah objeknya apa. Nah, fungsi dari should plus continuous ini adalah mengungkapkan harapan tetapi tidak terjadi pada waktu sekarang. Contohnya, he should be taking a bath now. Dia seharusnya mandi sekarang. Nah, itu bisa digunakan juga seperti itu. Yang kedua, this is library, so you should not be reading a book aloud here. Ini sebuah perpustakaan, jadi kamu seharusnya tidak membaca buku dengan bersuara keras di sini. Yang ketiga, kalimat pertanyaan. Should be watching TV while waiting for dad to come home. Haruskah kita menonton TV sementara menunggu ayah pulang? Nah, itu juga bisa dibilang seperti itu. Next adalah should perfect. Yang terakhir ini should perfect. Rumusnya yang pertama, subjek ditambah should ditambah have ditambah kata bentuk ketiga. Kenapa kata kerja bentuk ketiga? Karena ini adalah perfect tense, yaitu sudah terjadi atau di masa lampau. Fungsinya adalah mengungkapkan harapan yang tetapi harapan itu tidak terjadi di masa lampau, atau bisa juga mengungkapkan merasa kecewa, bisa juga. Contohnya, she should have done her homework. Dia seharusnya sudah mengerjakan PR-nya, tapi itu nggak terjadi kan, karena itu sebuah kekecewaan. Yang kedua, if it had been rainy yesterday afternoon, I should not have gone fishing. Kalau seandainya kemarin sore hujan, aku seharusnya tidak pergi memancing. Nah, itu penjelasannya. Sekarang kita masuk ke slide terakhir, yaitu summary atau rangkuman. Apa sih yang udah kita pelajarin tadi? Yang pertama, kita kan mempelajari should. Nah, should di sini digunakan for giving advice atau memberikan saran. Contohnya, you should call him as soon as possible. Memberikan saran nih, kamu harus menelpon dia segera mungkin. Nah, yang lainnya, next, we can use should to give an opinion or recommendation. Kita bisa juga pakai should ini untuk memberikan opini atau rekomendasi. Contohnya, he should take a rest now. Dia harusnya istirahat sekarang. Itu kan memberikan rekomendasi, memberikan suggestion kepada orang itu untuk istirahat. Terakhir, should ini digunakan to express a personal opinion and is much weaker and more personal than must. Jadi, should ini tuh lebih digunakan untuk opini seseorang memberikan opini seseorang, tapi sifatnya ini lemah karena hanya memberikan saran, opini atau rekomendasi. Beda dengan must, itu kayak kita harus mewajibkan seseorang itu untuk melakukan apa yang kita suruh. Nah, contohnya, I think they should repair the tool. Aku pikir dia harus memperbaiki alat-alat tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini sudah ngasih I put the exercise. The first exercise is complete the following sentence with should not have plus verb T. Jadi kalian tinggal tinggal memasukkan si kata kerja dalam kurung itu menjadi kata kerja bentuk yang benar sesuai dengan perintahnya. Okay, it's enough material for me. Thanks for your attention. See you on the next chapter. Goodbye.